Rasulullah SAW mewanti kepada kita, walaupun kita marah, walaupun kita bertengkar, jangan sampai itu menjadi alasan kita untuk memukul wajah istri kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin ay fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finnar fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa khatib mewasiatkan kepada diri sendiri kemudian kepada para hadirin sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena keutamaan takwa yang begitu besar yang Allah janjikan di dalam Al-Qur'an, yang mana takwa ini harus menjadi moto kehidupan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dan pasti Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak diduga-duga. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, "Makhrajan yunjihi min kulli kurabid dunya wal akhirah." Yaitu jalan keluar bagi segala kesulitan dunia dan jalan keluar bagi segala kesulitan yang ada di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam membina rumah tangga pasti ada yang namanya pertengkaran. Bukan cuma kita, bahkan generasi terbaik yaitu zaman Nabi SAW, generasi para sahabat, mereka pun juga pernah bertengkar. Bahkan terjadi kepada anak Rasulullah SAW yang bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yaitu Fatimah. Pernah suatu hari Rasulullah SAW pergi ke rumah Fatimah. Kemudian Rasul masuk, ternyata Ali bin Abi Thalib tidak ada di rumah. Lalu Rasulullah SAW menanyakan kepada Fatimah, "Mana anak pamanmu?" Kata Fatimah menjawab, "Dia keluar karena ada permasalahan dengan saya, lalu dia marah dan tidak tidur bersama saya siang ini." Kemudian Rasulullah SAW mencari Ali bin Abi Thalib. Ternyata beliau berada di dalam masjid. Dalam cerita ini menunjukkan bahwasanya ketika membina rumah tangga terkadang terjadi cekcok, terkadang terjadi pertengkaran. Namun perbedaannya adalah keluarga yang baik itu tentu berbeda dengan keluarga yang buruk ketika adanya pertengkaran. Maka keluarga yang baik ketika terjadi pertengkaran, maka ada aturan syariat yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh. Ketika keluarga yang baik kemudian ada pertengkaran, maka pertengkaran tersebut tidak melahirkan kezaliman, tidak melahirkan kekerasan, bahkan berusaha untuk mencari solusi, untuk mencari jalan keluar sehingga tidak berlarut dan bertahan lama persengketaan tersebut. Berbeda sebaliknya bagi keluarga yang buruk ketika dihadapkan dengan pertengkaran. Ada kekerasan, ada kezaliman, ada menang sendiri, bahkan yang lebih parah bisa bercerai, bahkan terjadi pembunuhan. Wal'iyadzubillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita ada bertengkar dengan pasangan kita, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar bisa kita selesaikan pertengkaran tersebut. Namun sebelumnya perlu dipahami bahwa ketika kita bertengkar
berselisih dengan pasangan kita, itu harus ada bahan renungan untuk kita. Kenapa demikian? Karena bisa jadi bertengkarnya kita dengan pasangan kita, dengan anak kita karena faktor dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungan kita tidak baik dengan Allah, akibatnya anggota keluarga kita pun hubungannya tidak baik dengan kita. Maka ketika kita bertengkar, kemudian agar jangan sampai emosi, bahkan KDRT, maka hendaklah bermuhasabah. Maka hendaklah diiringi dengan bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi bahwa dosa kitalah yang menyebabkan kita bertengkar dengan pasangan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang tabi'in yang bernama Umar bin Abdul Aziz, bahkan sebagian ulama memasukkan beliau sebagai khalifah yang kelima. Beliau pernah mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah turun bala, ujian, musibah kecuali dengan dosa, dan tidaklah terangkat kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertengkar termasuk ujian, termasuk musibah. Maka bisa jadi karena dosa kita sendiri, maka bisa terangkat dengan senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 hal yang wajib dihindari ketika kita bertengkar dengan pasangan kita, atau secara umum ketika kita bertengkar dengan sesama kaum muslimin. Maka dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya seseorang tentang kewajiban suami yang harus dia tunaikan kepada istrinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antut imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita aw iktasabta wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil baiti." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang hak istri yang harus ditunaikan oleh suami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau memberikan makan kepadanya sesuai yang kamu makan. Kamu harus memberikan pakaian kepadanya sesuai kemampuanmu memberikan pakaian." Kemudian Rasul menyebutkan 3 hal yang ini adalah jangan sampai terjadi ketika kita berselisih atau bertengkar dengan pasangan kita. Yang pertama adalah janganlah engkau memukul wajah. Yang kedua, janganlah engkau menghina atau menjelekkannya. Kemudian yang ketiga, janganlah engkau melakukan boikot kecuali hanya terjadi di dalam rumah saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Atas hadis inilah maka kita akan membahas 3 yang harus kita hindari ketika kita bertengkar dengan pasangan kita. Yang pertama adalah hindari KDRT, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hadis Rasul menyebutkan wala tadribil wajha, janganlah engkau memukul wajah. Maka termasuk di dalamnya tidak boleh ketika seseorang itu marah ataupun bertengkar lalu dia memukul istrinya di bagian kepala, entah wajah, telinga ataupun bagian kepala yang lainnya. Karena itu adalah bagian kepala adalah bagian yang vital yang sangat rentan terhadap bahaya kalau seandainya dia memukul dengan kepalanya. Nah, maka di sini para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti kepada kita, walaupun kita marah, walaupun kita bertengkar, jangan sampai itu menjadi alasan kita untuk memukul wajah istri kita. Memang di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala membolehkan seorang muslim, seorang kepala keluarga untuk memukul istrinya ketika istrinya membangkang, ketika istrinya durhaka. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita yang engkau khawatirkan tidak tunduk, yang membangkang, maka yang pertama adalah nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Kemudian seandainya itu tidak mempan, dikasih nasihat tidak mempan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan pukullah mereka. Namun para jamaah sekalian, memukul di sini ada syaratnya. Tidak mutlak dibolehkan. Apa syaratnya? Setidaknya ada 2 macam. Yang pertama adalah tidak boleh memukul di area kepala, karena itu sangat membahayakan. Kemudian yang kedua, memukulnya bukan untuk menyakitkan, tapi dalam rangka untuk mendidik istri kita,
Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah ditanya, apa yang dimaksud dengan pukulan yang tidak menyakitkan yang dibolehkan bagi seorang suami untuk memukul istrinya? Beliau mengatakan, as-siwak wa shibhuhu yadribuha bihi. Yaitu dengan siwak yang dia memukulnya atau yang semisalnya. Kalau kita memukul istri kita dengan siwak, apakah itu menyakitkan? Maka jawabannya tidak. Karena fungsi dari memukul istri bukan untuk menyakitkan, tapi dalam rangka untuk mendidik dia, dalam rangka untuk memberitahu dia kalau kita sedang marah. Maka di sini menunjukkan dan harus kita perhatikan ketika marah, maka jangan sampai memukul di wajah dan jangan sampai memukul dengan pukulan yang menyakitkan. Entah dengan pulpen, entah dengan tasbih, entah dengan siwak, untuk mendidik istri kita bukan dalam rangka menyakiti dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun kalau seandainya kita katakan, mana yang lebih afdol ketika istri kita membangkang durhaka, apakah kita pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan ataukah kita maafkan? Maka jawabannya adalah kita maafkan dan tidak memukul. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan bagaimana sosok Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Ma daraba Rasulullah SAW syai'an qattu biyadihi, wala mura'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bagaimana akhlak Rasul kepada istrinya. Aisyah mengatakan, tidaklah Rasulullah SAW pernah sekalipun memukul dengan tangannya, memukul perempuan, dan tidak pernah memukul pembantu kecuali dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sosok Rasulullah SAW, sekalipun boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan, namun memaafkan itu lebih utama sebagaimana Rasulullah SAW. Dalam hadis ini Aisyah mengatakan, Rasul memukul, Rasul mengayunkan tangannya kecuali ketika beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah sosok yang pemberani, namun beliau tetap memaafkan istrinya seandainya mereka melakukan kesalahan dengan tidak memukul. Maka para jamaah sekalian, yang lebih afdol bagi seorang suami ketika dia melihat ada kedurhakaan oleh istrinya, maka yang lebih utama adalah memaafkan tanpa dengan memukul. Dan juga sabda Rasulullah SAW tentang orang yang hebat. Rasul pernah mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Rasulullah SAW, tidaklah orang yang hebat itu orang yang menang ketika kelahi, namun orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan jiwanya ketika marah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka para jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita sebutkan tadi adalah ketika kita marah maka jangan sampai kita memukulnya, jangan sampai kita KDRT. Kemudian yang kedua, ketika kita marah maka hindari caci maki. Ini juga terjadi kepada sebagian kaum muslimin. Ketika dia marah, emosi bertengkar dengan istrinya, kadang keluar caci maki. Makanya di antara tips ketika kita marah terhadap istri kita, Rasul SAW memerintahkan kita agar berdiam. Karena kalau kita berbicara, ngomong, terkadang yang keluar adalah kata umpatan, cacian, dan makian. Maka ketika kita bertengkar dengan sesama kaum muslimin ataupun dengan istri kita, maka hindarilah untuk mencaci maki dia. Maka di dalam syariat Islam itu banyak syariat memotivasi kita agar harmonis dalam rumah tangga. Makanya di antara hak suami yang harus ditunaikan kepada istrinya adalah bermuamalah dengan muamalah yang baik. Termasuk di dalamnya adalah agar suami senantiasa berkata-kata dengan ucapan yang baik dan tidak mencaci maki. Dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, la tuqabbih, janganlah engkau mencaci maki istrimu, sekalipun dia durhaka membangkang, karena akan membuat dia malu dan mungkin akan lebih membangkang lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di dalam Al-Qur'an, seseorang yang mencaci maki tanpa sebab itu adalah termasuk menyakiti orang beriman dan termasuk hal yang dikecam oleh Al-Qur'anul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan 'azima." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyakiti
orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memukul kebohongan dan dosa yang nyata. Maka ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, marah kepada pasangan bukanlah sebuah solusi, bukanlah sebuah jalan keluar. Bahkan kita temukan sebagian kaum muslimin ketika dia marah, maka dia mencaci maki orang tuanya, mencaci maki anaknya, pekerjaannya, dan seterusnya yang tidak ada kaitannya dengan dirinya. Maka ini sesuatu yang sangat kita hindari karena berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Maka sesuatu yang perlu dijaga adalah kehormatan muslim yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yang harus dijaga ketika bertengkar dengan pasangan adalah menjaga rahasia keluarga. Dalam artian, para jamaah sekalian, ketika kita bertengkar jangan sampai itu tercium oleh orang yang di luar rumah. Maka rahasiakanlah. Maka di zaman sekarang yang medsos begitu tersebarnya, begitu mudahnya orang berbuat fitnah dan macam-macam. Ketika seorang suami bertengkar dengan istrinya, dia mengkisahkan di media sosialnya. Ketika seorang istri bertengkar dengan suaminya, maka dia menceritakan keburukan suaminya di media sosialnya. Maka jamaah sekalian, Rasulullah SAW pernah mengatakan, wala tahjur illa fil baiti, janganlah engkau memboikot istrimu kecuali di dalam rumah saja. Maka jangan sampai rahasia rumah itu terkeluar sehingga bisa menambah kehancuran dari rumah tangga tersebut. Maka kalau kita perhatikan di zaman sekarang, begitu mudahnya sebagian istri-istri menceritakan keburukan suaminya, kondisi rumah tangganya. Kenapa hal itu dilarang? Di antara alasannya juga adalah dikarenakan itu merusak kehormatan suami. Ya, kalau seandainya ada seorang istri yang menceritakan kondisi rumah tangganya yang buruk, yang tidak baik, berkeluh kesah, maka otomatis kehormatan suaminya akan tercoreng. Maka para jamaah sekalian, ada kaidah mengatakan al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan tergantung perbuatan. Maka jangan sampai kita memalukan, membuat malu suami kita. Pada akhirnya pun Allah akan membalas kita, kita pun juga akan dibuat malu, mungkin oleh keluarga kita sendiri, anak kita, dan juga bisa dengan tetangga kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika terjadi pertengkaran, percekcokan antara suami istri, maka hendaklah keduanya merahasiakannya. Kenapa demikian? Karena juga ketika itu tidak keluar sampai ke rumah orang lain, tidak keluar sehingga didengarkan oleh orang tuanya, ketika itu cuma rahasia rumah, itu mudah untuk diselesaikan. Berbeda ketika banyak orang yang tahu, orang tuanya, tetangganya, maka susah untuk diselesaikan. Maka jamaah sekalian, ada 3 hal yang ulun ulang ketika seseorang itu bertengkar dengan istrinya. Yang pertama adalah hindari KDRT. Kemudian yang kedua, tidak mencaci maki. Kemudian yang ketiga, merahasiakannya di dalam rumah saja, agar permasalahannya bisa cepat diselesaikan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga rumah tangga kita dan menjadikan kita, istri kita dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ma'asyiral muslimin wa rahimani wa rahimakumullah. Termasuk sebab terangkatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah karena pertengkaran. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin keluar mengkabarkan para sahabatnya tentang kepastian kapan terjadinya Lailatul Qadar. Ketika Rasul ingin keluar, namun Rasul dilupakan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ada 2 sahabat beliau yang sedang bertengkar, yang sedang berdebat, sehingga kepastian kapan terjadinya Lailatul Qadar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bahwa ketika bertengkar, ketika berseteru, ketika bermusuhan, itu sebab terangkatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika
seseorang bertengkar dengan temannya, ketika seseorang bertengkar dengan sesama jamaah, ketika seseorang bertengkar dengan pasangannya, maka secepatnya lah untuk meredakannya agar Allah tidak mengangkat rahmat di dalam rumahnya, di dalam majelisnya, di dalam pertemanannya. Karena ketika seseorang itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka mudah melakukan perbuatan maksiat dan sulit untuk mengerjakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni seluruh dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita mudah beramal soleh dan mudah meninggalkan perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ولاة أمورنا وفقهم لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وعبدك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم أقيموا الصلاة. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.